Video ini direkam pakai Poco X7 Pro. Kenapa? Gambarnya terlihat membosankan. Gimana kalau yang ini? Atau yang ini? Gimana? Udah kelihatan bagus atau masih kurang? Nah, yang barusan itu adalah salah satu fitur lock profile yang ada di Poco X7 Pro. Nah, kalau yang video ini, saya menggunakan mode bokehnya. Dan masih banyak lagi yang akan kita bahas mengenai fitur-fitur kamera yang ada di Poco X7 Pro. Langsung aja, kita mulai dari yang paling sering dipakai, yakni kamera utama. Kamera Poco X7 Pro ini ternyata punya potensi yang bagus di kelasnya. Foto yang dihasilkan warna cukup akurat dan vibrant. Gue suka banget akurasi warnanya yang gak lebay. Untuk 2 kali zoom pun juga masih terlihat detailnya. Kalau menurut gue sih masih layak sampai 4 kali zoom untuk kualitas yang cocok buat langsung di post di medsos. Selanjutnya, untuk foto potret, efek bokehnya rapi, misahin objek dari background dengan baik. Sekarang kita geser ke lensa ultrawide. Lensa ini berguna banget buat kalian yang suka motret pemandangan. Dengan sudut pandangnya yang lebar dan distorsinya juga sudah terkontrol. Tapi perlu diingat ya, detailnya memang nggak setajam kamera utama. Contohnya kayak gini nih. Oh ya, lebih kerennya lagi, untuk mode malam di Poco X7 Pro ini bisa digunakan bukan cuma untuk foto, tapi juga untuk video. Ini adalah salah satu fitur yang langka di sebuah smartphone mid-range. Meskipun fitur video cuma bisa menggunakan lensa utama. Dan untuk kamera depan atau selfie, kamera depan Poco X7 Pro ini menurut gue cukup memuaskan. Detailnya bagus, apalagi di kondisi cahaya yang cukup. Ada mode potretnya juga yang udah sama-sama bagus. Kalau buat video call atau bikin Insta Story, hasilnya juga bersih dan stabil. Jadi buat urusan eksis di media sosial, kamera depannya Poco X7 Pro ini bisa diandalkan. Ngomong soal video, kalau kalian suka bikin vlog atau sekedar rekam momen, Poco X7 Pro ini punya potensi yang cukup. Kamera utamanya bisa ngerekam sampai resolusi 4K 60 fps dengan detail yang bagus, warna yang vibrant tapi nggak lebay. Plus cukup stabil karena mode shoot steady-nya hanya bisa aktif di 1080p 30 fps berbarengan dengan gonta-ganti lensa ultrawide dan mode bokehnya. Kalian bisa rekam video dengan efek background blur secara real time dan bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kalian. Hasilnya lumayan rapi dan bikin video kalian makin profesional. Cukup membantu buat video yang nggak terlalu goyang. Cocok lah buat ngerekam momen santai atau bikin konten Reels atau TikTok. Selain itu, ada juga mode slow motion yang bisa bikin efek dramatis dan timelapse yang buat rekam perubahan dari waktu ke waktu. Ada juga fitur dual video yang bisa rekam pakai kamera depan dan belakang secara bersamaan. Bahkan bisa kita ganti tampilannya langsung pas kita rekam. Kalau buat nangkep pemandangan yang super lebar, ada fitur panorama. Dan favorit gue, long exposure, yang bikin kita bisa rekam jejak cahaya atau bikin air terjun jadi halus. Selanjutnya yaitu photo live. Caranya gampang banget. Aktifkan aja ikon di atas, dan setiap kalian jepret, kamera akan merekam sedikit momen sebelum dan sesudah foto diambil. Berguna banget buat tanggap ekspresi lucu atau gerakan yang spontan. Terus ada juga mode snapshot. Ini keren banget buat kalian yang pengen foto objek yang bergerak cukup cepat. Kenapa cukup cepat? Ya karena kalau objeknya terlalu cepat, hasilnya bakal tetap ngeblur. Kalian nggak lupa kan kalau HP ini kelas mid-range?
Nah, buat kalian yang suka oper kamera, ada mode Pro, baik untuk foto maupun video. Kalian bisa atur ISO, shutter speed, white balance, dan lain-lain secara manual. Yang kerennya lagi di mode Pro Video, ada opsi lock profile yang bisa rekam dengan resolusi hingga 4K 30 fps. Dan untuk minimalnya 4K 24 fps. Ya, kayaknya emang udah di lock di resolusi 4K ya. Mungkin biar gambarnya tetap tajam. Fitur ini penting banget buat color grading pasca produksi. Karena videonya direkam pakai profil warna flat, jadi bakal lebih banyak data warna yang bisa diolah. Kontrolnya benar-benar di tangan kalian. Oh iya, ada satu fitur lagi yang menurut gue cukup menarik. Ini adalah mode sutradara. Untuk tampilannya sih mirip-mirip dengan mode video pro yang tadi ya. Cuma di sini ada ketambahan menu monitor di atas. Kita bisa pilih salah satunya dari mau kita jadikan kameranya atau sebagai monitornya. Kalau mau dijadiin monitor, kita paling tidak punya beberapa HP lagi dan dengan jaringan WiFi yang sama kemudian dihubungkan ke HP ini. Dan HP ini bisa dijadikan layar untuk memantau dari beberapa kamera di ponsel-ponsel yang lainnya. Jadi Poco X7 Pro ini benar-benar paket lengkap yang worth it buat kalian untuk explore semua fiturnya. Gimana? Udah tertarik sama Poco X7 Pro? Atau ada fitur lain yang belum gue sebutin? Komen di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, biar gue makin semangat sharing ke kalian.